Shalom semua. Puji Tuhan. Biar ini jadi kerinduan hati kita ya. Bukan hanya kerinduan hati Tuhan, supaya kita datang ke Tuhan, tapi juga kerinduan hati kita supaya kita terus menghampiri tempat kediamannya. Amin. Oke, kita melanjutkan di Yeskiel, penglihatan Yeskiel. Mulai dari Yeskiel 4, saya nggak ngulang dari Yeskiel 1 lagi, tapi saya mulai dari Yeskiel 4. Yeskiel 1 ayat 4. Yeskiel 1 ayatnya keempat. Tolong panggilin Papil dong atau oke, coba. Belum. Ya. Coba tes terus. Yeskiel 1 ayat 4. Lalu aku melihat sungguh angin badai tertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Ya. Saya breakdown dulu. Ada angin badai. Ada angin badai yang menandakan roh Allah yang penuh kuasa dari utara, yang berarti dari Allah. Awan yang berarti kemuliaan Allah, kehadiran Allah untuk melindungi, menjaga, dan menunjukkan kemurahan. Saya ulang sekali lagi, ada kata angin badai yang berarti roh Allah yang penuh kuasa. Dari utara artinya dari Allah, awan artinya penuh kemuliaan. Kemuliaan Allah atau kehadiran Allah untuk melindungi, menjaga, dan menunjukkan kemurahannya. Api itu menandakan kuasa Allah demi pengudusan. Demi pengudusan. Kehadirannya pasti menghabiskan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat dan karakternya. Kehadiran Allah di dalam hidup saudara pasti menghancurkan atau menghabiskan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat dan karakternya. Semakin api kudus itu membakar, semakin saudara dan saya bersinar. Saya ulang, semakin api kudus itu membakar, semakin saudara bersinar. Permasalahannya di mana? Permasalahannya banyak kita tidak mengalami perubahan. Kenapa? Karena kita tidak mengizinkan dia membakar seluruh kedagingan kita. Kita tidak mengizinkan itu. Saudaraku sadar satu hal, di sini kehadiran Allah dimulai dengan angin badai yang bertiup dari utara, membawa segumpal awan besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi sinar. Di dalam dan di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa yang mengkilap. Suasa itu adalah peleburan antara emas yang adalah sifat ilahi dan perak yang adalah penebusan. Suasa adalah peleburan dari emas yang adalah sifat ilahi dan suasa yang berarti penebusan. Saudaraku simak baik-baik, terkadang kita nggak sadar. Saudara simak, ada perkataan di situ angin badai bertiup dari utara, segumpal awan. Saudara kadang kita semua nggak sadar, kehadiran Allah dalam hidup kita diawali dengan badai, permasalahan, dan pergumulan. Betul gak? Betul gak? Kalau kita nggak mengalami masalah, kita nggak ngalamin badai, berarti
di situ tandanya Tuhan belum hadir. Terkadang Tuhan hadir dimulai dengan badai dulu. Kita kadang bilang, Tuhan kenapa masalah ini terjadi? Sadar gak saudara? Di dalam badai itu ada Tuhan. Sekali lagi, sadar gak saudara, di dalam badai ada Tuhan. Buat apa Tuhan datang dengan badai? Demi membawa kita pada kemuliaan awan. Demi membawa saudara dan saya pada kemuliaan. Bagaimana caranya saudara dipermuliakan? Dengan api pengudusan. Saudara tidak bisa tidak, saudara harus mengalami api pengudusan. Saudara harus dibakar sisi dagingnya. Tujuannya supaya saudara dipermuliakan. Supaya apa? Supaya saudara bersinar, menyatu dengan Allah dalam pengorbanannya. Suasa. Lihat perkataannya. Lihat arahannya Tuhan. Gimana cara dia datang menghadap, bertemu dengan Yeskiel? Lewat angin badai. Di dalam angin badai ada apa? Ada segumpal awan, ada api yang berkilat-kilat, ada awan, ada terang. Di situ ada suasa yang mengkilap. Lihat ya saudara, sekali lagi saya ulang, terkadang kita nggak sadar kehadiran Allah dalam hidup kita diawali dengan badai, masalah, pergumulan, demi membawa kita pada kemuliaan. Nggak salah dong kalau Paulus bilang, duka citamu demi membawa engkau pada pertobatan. Nggak salah juga orang bilang, orang yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Sorak-sorai itu kemuliaan. Terkadang kita nggak sadar, begitu masalah datang menghujam kita, kita bilang, Tuhan kenapa? Sebenarnya di situ Tuhan mau mengajak saudara pada kemuliaan. Sebenarnya Tuhan sedang mengajak saudara pada kemuliaan. Gimana caranya? Saudara harus merespon, dibakar kedaginganmu dengan api pengudusan. Engkau harus dibakar dulu kedaginganmu dengan api pengudusan. Di situ baru saudara bisa bersinar. Bersinar terang. Saudara akan menyatu dengan Allah dalam pengorbanannya. Seperti Tuhan mati, engkau pun mati. Amin. Kita lanjut ke ayat 5. Yeskiel 1 ayat 5. 1 ayat 5. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup, dan beginilah kelihatannya. Mereka menyerupai manusia. Lihat, ada 4 makhluk hidup serupa dengan manusia. Serupa dengan manusia. Saya tanya, ini siapa sih? Ini Tuhan Yesus. Lagi hadir menghampiri Yeskiel. 4 makhluk. 4 makhluk ini bukan berarti 4 yang terpisah, tapi 4 dalam arti korporat, dalam kesatuan. Dalam kesatuan yang melambangkan Yesus. 4 makhluk ini melambangkan Yesus. Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seseorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lihat, dia menyerupai manusia. Dia menyerupai manusia. Dia kosongkan dirinya, dia ambil rupa seorang hamba. Allah di tahta menampilkan rupa manusia. Jadi saya bilang ya, kalau saudara nanya, rupa Allah kayak siapa sih? Kayak siapa? Kayak kita. Kayak kita. Kita yang mana? Kita yang tidak berdosa. Kita yang hidup dalam kebenaran. Kita yang berjalan dalam kekudusan. Itulah rupa Allah yang sebenarnya. Kalau saudara bertanya, rupa Yesus seperti apa? Seperti apa rupa Yesus? Bilang di kiri kananmu, bilang, saya melihat rupa Yesus di dalammu.
Lihat, ini hebat kan? Hebat kan? Hebat. Kejadian 1 ayat 26, 27, saya yakin semua tahu kok ini. Jadi Allah mengambil rupa kita, pakai wujud manusia. Jika saudara bertanya, saya mau melihat Allah, lihat di kiri kananmu. Apakah kiri kananmu bersinar juga seperti Allah bersinar? Nah, kita yang hidupnya sudah diubah, seharusnya menampilkan wujud Allah. Saya ulang sekali lagi, kita yang hidupnya sudah diubah, seharusnya menampilkan wujud Allah. Kejadian 1 ayat 26, 27. Kejadian 6 ayat 21. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat, kita jadiin manusia seperti gambar kita. Seperti gambar kita. Terus? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Bukan hanya wujudnya, tapi kuasanya juga loh. Bukan hanya wujudnya, tapi kuasanya juga. Terus? Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu Menurut gambarnya, kaliknya, imago Dei. Terus? Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lihat, Tuhan menciptakan saudara seperti gambarnya. Jangan pernah bilang, saya jelek. Saya mesti rubah hidung saya. Kenapa? Hidung saya kurang maju ke depan. Muka saya jelek. Saya nggak bagus. Salah. Kenapa? Allah menciptakan saudara seperti gambar dia. Kalau saudara bilang, saya jelek, berarti saudara berkata, Tuhanmu jelek. Enggak, saudara cantik di mata Tuhan. Amin. Kejadian 9 ayat 6. Kejadian 9 ayat 6, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Simak baik-baik, simak baik-baik. Terus, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya tertumpah, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Terus? Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Oke, saya bilang gini, lu semua jangan jahat sama sesama deh. Kenapa? Kalau kamu jahat sama sesama, lihat apa yang terjadi. Darahmu juga akan tertumpah. Orang lain akan jahat sama kamu karena kamu jahat sama orang. Orang lain akan jahat sama kamu karena kamu jahat sama orang. Kenapa? Karena orang yang kamu jahatin itu punya gambar Allah juga. Oke? Jadi siapapun di sini, kalau mau ngomongin orang, mikirlah 1000 kali. Kenapa? Karena yang kau bicarakan, yang kau jelek-jelekan, punya gambar Allah juga. Amin. Amin ya. Jangan cuma amin di sini. Ntar pulang ribet lagi. Oke? Manusia adalah sarana Allah untuk memanifestasikan kemuliaannya. Saya ulang sekali lagi, manusia adalah sarana Allah untuk memanifestasikan kemuliaannya. Tuhan mau memanifestasikan dirinya di dalam saudara. Kalau Tuhan itu mulia, Tuhan mau memanifestasikannya di dalam saudara. Karena saudara adalah sarana bagi Allah bergerak di muka bumi ini. Saudara dan saya adalah sarana bagi Allah untuk bergerak di muka bumi ini. Dan melakukan ketetapannya dan juga kehendaknya. Saudara adalah sarana Allah untuk bergerak di muka bumi ini. Tuhan gak bisa. Tuhan udah naik ke surga. Dia gak bisa datang di sini bergerak, menginjili lagi. Enggak.
Tapi sekarang dia pakai saudara dan saya untuk bergerak di sini. Melaksanakan semua ketetapannya dan melaksanakan semua kehendaknya. Saudara dan saya adalah kendaraannya. Ini kendaraan Allah. Bilang dirimu, aku kendaraan Allah. Aku harus hidup kudus. Karena aku kendaraan Allah. Oke? Ngerti tidak? Ngerti ya? Hati-hati dalam menjalani hidup ini. Ada angka 4. 4 terdiri atas 3 ditambah 1. 3 melambangkan Allah. 1 itu Esa. Jadi 4. Terus dibilang di situ, kembali ke Yeskiel 4 ayat 5, Yeskiel 1 ayat 5. Yeskiel 1 ayat 5. Di situ dibilang, Dan di tengah-tengah itu juga ada yang nyerupai 4 makhluk, angka 4, 3 angka Allah, 1 itu Esa. Terus? Dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. Iya. Jadi 4 adalah kesatuan Allah. Keesaan Allah yang tertampak seperti manusia. Keesaan Allah yang tertampak seperti manusia. Atau peleburan antara Allah dan manusia. Yesus adalah peleburan antara Allah dengan manusia. Kristus disebut dengan manusia Allah yang sempurna. Saya ulang. 4 makhluk ini artinya peleburan Allah dengan manusia. Jadi Kristus sebagai manusia Allah yang sempurna. Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Mungkin hari ini saya nggak lama-lama, saya cuman sampai ayat 9 kok. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia gambar Allah, wujud Allah yang pertama. Terus yang sulung dari yang utama, lebih utama. Terus 16. Kolose 1 ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia diciptakan segala sesuatu karena dia adalah firman. Makanya Tuhan selalu berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Dia adalah firman yang menciptakan segalanya. Terus? Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Terus 17. Kolose 1 ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Semuanya itu ada karena Dia dan semuanya ada di dalam Dia. Lihat ya, betapa hebatnya Kristus. 18. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat. Kita adalah badannya, Dia kepalanya. Terus Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dia lebih utama dari segala sesuatu. Ayat 19. Kolose 1 ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Berkenan diam di dalam Dia. Dan luar biasanya, Dia ada di dalam saudara dan saya. Dia adalah Allah Immanuel. Berarti di dalam saudara berdiam kepenuhan Allah. Kenapa? Karena Dia ada di dalam saudara. Berharga gak hidup saudara? Berharga gak? Sangat berharga. Kenapa? Ada kepenuhan Allah loh ternyata di dalam saudara. Lalu siapa? Melalui Yesus Kristus.
Amin. Kita lanjut ke ayat 6. Yeskiel 1 ayat 6. Yeskiel 1 ayat 6, tetapi masing-masing mempunyai 4 muka, dan pada Jadi ada masing-masing berapa muka ada nih? pula 4 sayap. Ada berapa muka nih? 4. Ada berapa makhluk? 4. Jadi ada berapa muka? 4 kali 4? Ya, jadi gini loh, gini. Ini ada 4 makhluk. 4 makhluk. Badannya menyerupai manusia. Wujudnya menyerupai manusia. Tapi di mukanya ada 4 muka. 4 wujud. Ya, singa, lembu, Raja Wali. Ya pokoknya di ayat 10 nanti kita breakdown di situ. Di ayat 10. Tapi kita mungkin nggak nyampe ke ayat 10 hari ini, cuma sampai ayat 9. Lihat ya. Dari 4 muka, siapa yang punya sayap? Apakah singa bersayap? Hanya Raja Wali yang bersayap. Raja Wali ada sayap. Sayap Raja Wali artinya apa sih? Sayap Raja Wali itu berarti kuat anugerah. Anugerah Allah. Coba lihat Yesaya 40 ayat 30 31. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Banyak ayat deh. Tapi sedikit, nggak apa-apa. Semangat. Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Lihat ya, orang muda cirinya apa? Kuat, energik, tapi mereka jatuh tersandung. Terus? Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lain. Nadanya lain. Udah dikasih semangat dia. Dia kayak Raja Wali. Nih, coba simak ya. Kita lagi bermasalah. Kita ngandelin kekuatan kita sendiri. Orang muda, coba lihat 30, orang muda jatuh tersandung. Jatuh tersandung. Lihat, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri nggak bakal bisa bertahan. Sekali lagi saya bilang, siapapun yang mengandalkan kekuatannya, otaknya, pikirannya, ototnya, tidak pernah bisa bertahan. Saya boleh bilang ya, kamu mau berusaha semati-matian kayak apapun. Semati-matian kayak apapun, firman Tuhan pasti digenapi. Justru berkat Tuhan turun pada saat dia lagi tidur. Kita mau mati-matian kayak apapun, firman Tuhan gak bisa dilanggar. Berkatnya turun ketika kita lagi tidur. Artinya, untuk orang dunia, mereka mati-matian cari duit. Tapi kita dipelihara Tuhan sempurna. Lihat, dipelihara Tuhan sempurna. Pernah gak saudara sampai gak makan? Gak pernah? Gak pernah. Minimal masih bisa gigitin plafon. Minimal ya maksimal. Minimal kita masih bisa makan setiap hari. Betul gak? Minimal kita masih bisa makan setiap hari.
Saya sampai bilang gini, berkat Tuhan turun ketika kita lagi tidur. Saya sampai punya pemikiran begini, ini cuma pikiran aja ya, pikiran aja. Kita lagi pusing kepala, tidur, bangun bisa sembuh. Kenapa? Karena pada saat tidur, itu terjadi metabolisme tubuh. Semua sel tubuh yang rusak sepanjang hari ini, itu diperbaiki pada saat kita tidur. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memperbaiki tubuhnya sendiri. Pada saat saudara dan saya tidur, itu Tuhan perbaiki semuanya. Wah, jadi Pak saya tidur terus aja ya, biar saya mengalami perubahan. Jangan sesat, Allah tidak mengizinkan diri jadi permainkan. Bisa ngerti nggak sampai sini? Bisa ya? Nah, banyak orang berusaha mati-matian, tapi yang dipelihara adalah orang yang cari Tuhan. Orang yang cari Tuhan terus, itu pasti dipelihara. Pasti, nggak mungkin nggak. Saya bilang sama saudara, andalin kekuatan pasti tersandung. Tapi andalin Tuhan, via kasih karunia-Nya, kita semakin dekat dengan Dia. Dan kita nggak akan pernah menjadi lelah. Dan kita tidak pernah akan menjadi lesu. Saudara bermasalah kayak apapun, masalah, saudara malah dekat sama Tuhan, Sadar nggak saudara lagi diangkat Tuhan tinggi? Kenapa? Karena Tuhan hadir di dalam badai. Pasti Tuhan hadir di dalam badai hidup kita. Amin? Oke. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Mudah-mudahan bisa sampai ke ayat 9 ya, mudah-mudahan. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau saudara mulai ngandalin manusia, pasti saudara mulai jauh dari Tuhan. Si ini bisa nolong gua, si ini bisa nolong gua. Sadar nggak, di situ saatnya saudara selidiki, saudara sedang menjauh dari Tuhan. Dan nggak ada berkat di situ. Terus lanjutkan. Yeremia 17 ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saya bilang, baca deh sama-sama. Kalau kita nggak nyari Tuhan gimana nih? Ayat 5, baca lagi sama-sama, langsung lanjutin ke ayat 6. Kalau saudara nggak benar-benar cari Tuhan, apa yang terjadi? Ayo ayat 5, 3, 2, 1. Dan yang hatinya jauh dari Tuhan. Terus ayat 6. Udah padang asin lagi. Waduh, gak enak banget. Gak ada penduduknya lagi. Sepi. Hidupmu rasa hampa. Benar. Hidupmu akan rasa hampa kalau kamu jauh dari Tuhan. Sepi banget. Ayat 7. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus, kalau saudara benar-benar mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, hanya Tuhan, apa yang terjadi di ayat 8? Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Gimana? Masih mau ngandelin kekuatan sendiri? Masih mau menjauh dari Tuhan? Enggak. Mau cari Tuhan benar-benar?
Mau merindukan tempat kediaman Tuhan? Tuhan bilang, berbahagialah mereka yang rindu akan tempat kediamanku dan yang mempunyai niat untuk melakukan ziarah. Ziarah itu berkunjung ke tempat Tuhan. Bukannya berarti ziarah ke tanah perjanjian, bukan. Artinya saudara datang menghampiri ke tempat Tuhan. Oke. Ziarah. Ziarah artinya saudara datang. Betul? Kita kadang kepengen masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kepengen ngerasain hadirat Tuhan, kepengen ngerasain hadirat Tuhan. Tapi kalau kita nggak benar-benar cari Tuhan, kita akan mengalami hadirat yang koinsiden. Sepenggal demi sepenggal. Tapi Tuhan mau saudara mengalami hadirat yang konsisten. Yang berkesinambungan hadirat itu. Amin. Gimana caranya? Saudara harus rindu akan tempat kediamannya. Saudara datang ke dia. Datang ke dia. Cari dia benar-benar. Saudara akan ngelihat cara Tuhan memeliharamu. Amin. Sekarang kita lanjut ke ayat 7. Yeskiel 1 ayat ke-7. Yeskiel 1 ayat 7, kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Lihat. Kalau saudara ngebayangin begini, aneh gak? Ini makhluk apa sih? Terus? Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Lihat. Ini melambangkan Yesus. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki itu mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Kaki untuk apa sih? Kaki untuk berjalan. Kaki anak lembu artinya perjalanan empat makhluk ini lurus. Dibilang lurus. Yesus berjalan lurus. Dia tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Lurus sesuai dengan firman Tuhan. Perjalanan ini harus lurus. Anak lembu artinya tekun, setia, tulus dalam kasih anugerah. Anak lembu artinya tekun, setia, tulus dalam kasih anugerah. Seperti Paulus, saudara lihat seperti Paulus 2 Korintus 1 ayat 12. Sebagai rasul, dia mendorong kita memiliki wujud Allah. Lihat 2 Korintus 1 ayat 12. 2 Korintus 1 ayat 12, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahkan hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Lihat ya, tulus, dia berjalan lurus dan dia tulus banget, setia dalam kasih anugerah. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16. Inilah Yesus. Dia lurus jalannya, tidak berkelok-kelok. Dia tulus, setia, tekun dalam kasih anugerah. 16. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu sesuatu yang tidak layak sebenarnya kita terima, tapi kita dapat dari itu. Dia beri itu buat kita semua. Dia mati di kayu salib buat kita.
Makanya tadi kalau udah salah Tuhan bilang jangan cemari apa yang Tuhan sudah beri. Hargai apa yang Tuhan sudah beri. Betul gak sih? Kuku anak lembu artinya itu anak lembu itu berkuku belah enggak? Berkuku belah artinya dalam perjalanan hidupnya Yesus bisa membedakan yang benar dan salah, yang baik dan buruk, mana kehendak Allah, mana yang bukan. Kuku anak lembu artinya Yesus berjalan lurus, dia tulus, setia, tekun dalam kasih anugerah, dan dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana kehendak Allah, mana yang bukan. Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Untuk mengetahui kehendak Tuhan. Terus, mana dengan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Supaya saudara benar-benar tahu kehendak Tuhan dengan sempurna. Gimana caranya? Saudara harus datang ke dia dan hampiri dia. Amin. Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1 ayat 9, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. 10. Filipi 1 ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Supaya kamu benar-benar bisa memilih mana yang baik, seperti kaki anak lembu. Terus, supaya kamu tidak bercacat menjelang hari kedatangan Tuhan. Terus, Filipi 1 ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ingat, Tuhan mengerjakan buat kita. Tuhan memberi kita kekuatan, memberi kita energi, supaya kita mengerjakan apa bagian kita. Amin. Supaya kita belajar mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berkenan, mana yang tidak berkenan. Kaki seperti tembaga, kita kembali ke Yeskiel 1 ayatnya ke-7. Di situ ada kata kaki seperti tembaga yang baru digosok. Artinya perjalanan hidupnya teruji, lolos ujian. Perjalanan hidup Yesus memberi terang, cahaya bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Bagi semua orang, bagi banyak orang, bagi semua orang. Dia memberi terang buat kita semua. Kakinya seperti tembaga yang baru digosok. Perjalanan hidup Yesus teruji. Lolos ujian. Perjalanan hidup Yesus memberi terang dan cahaya bagi banyak orang. Lolos dari tempaan. Filipi 2 ayat 8 sampai 10. Filipi 1 ayat 2, kasih karunia. Filipi 2 ayat 8. Iya. Filipi 2 ayat 8, Yudi senyum-senyum. dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini dia, lolos tempaan, lolos ujian. Dalam keadaan sebagai manusia, dia berhasil merendahkan dirinya sampai mati. Terus ayat 9. Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Iya. Lihat ya, di sini ya. Dia lolos ujian, lolos tempaan. Nah, kita diuji juga. Kita akan mengalami hal yang sama. Kita diuji juga. Apakah kita lolos? Lolos seleksi sebagai mempelai Kristus.
Keputusan dimulai sekarang. Yeskiel 1 ayatnya 8. Yeskiel 1 ayat 8, pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia, mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Begini begono. Sayapnya saling bersinggungan satu dengan yang lain. Ada tangan di bawah sayap. Tangan untuk apa? Kaki untuk berjalan. Tangan untuk mengerjakan. Sayap anugerah, di bawahnya ada tangan. Artinya melakukan pekerjaan. Berjeri lelah dalam anugerah dan kuat dalam kuasa Allah. 1 Korintus 15 ayat ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Nah, tidak sia-sia, kerjakan apa bagianmu, biar Tuhan mengerjakan apa bagiannya. Terus, Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia bukan Allah. aku yang kerjain, tapi kasih karunia Allah yang melakukan semuanya. Membuat aku berkobar-kobar dalam Tuhan, dan membuat aku mengerjakan segala sesuatunya dengan benar. Amin. Oke, Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengerjakan bagian kita? Mengerjakan panggilan kita? Mengerjakan semua kehendak Tuhan? Ini yang harus kita pertanyakan. Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Nah, permasalahannya, saya bekerja tidak? Saudara bekerja tidak? Ini yang permasalahan. Kita pun dalam melakukan segala sesuatu, bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi semua di bawah anugerah dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Saudara bilang, saya tidak bisa kudus. Memang kita tidak bisa. Kalau bukan karena anugerah, kita nggak bakal bisa. Tuhan memampukan kita untuk berkata tidak pada dosa. Sekali lagi saya bilang, kekristenan bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa lagi berbuat dosa. Bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi tidak bisa lagi berbuat dosa. Udah gak ada keinginan atau hasrat untuk berbuat dosa. Kita pun dalam melakukan segala sesuatu, mengandalkan anugerah, bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ayat 9, Yeskiel 1 ayat 9. Begini, tadi kata begini, terus Yeskiel. Yeskiel 1 ayat 9, mereka saling menyentuh dengan sayap. Saling menyentuh artinya bersinergi dari keempat makhluk ini. Bersinergi sama sekali satu sama yang lain. Terus? Mereka tidak berpaling walau berjalan. Masing-masing Kalau berjalan lurus ke depan. Lihat, inilah Yesus yang saudara dan saya sembah. Dia gak pusing masa lalu kita. Dia gak pusing dosa apa yang kita buat 1 menit lalu, asalkan saudara mau bertobat saat ini. Manusia selalu ngelihat kesalahan. Tuhan berjalan lurus ke depan. Dia gak menoleh lagi ke belakang. Inilah Yesus yang kita sembah. Kalau gitu boleh dong Pak, saya berbuat dosa, setelah itu saya bertobat. Lu jangan mainin anugerah. Benar, Yesus berjalan lurus ke depan. Dan dia tidak lagi menoleh ke belakang. Mungkin saya pernah ngomong sama Tuhan gini, saya bilang, Tuhan, kalau saya bilang, Tuhan, saya banyak dosa ya, saya banyak kesalahan ya. Tuhan bilang, enggak, aku gak ingat lagi. Kamu yang ingat, aku gak ingat. Aku gak mau. Bukan berarti dia pelupa, bukan. Tapi dia memilih untuk tidak mengingatnya. Bukan berarti Tuhan itu pelupa. Tapi Tuhan memilih untuk tidak mengingatnya. Bagaimana dengan kita? Kesalahan orang 10 tahun lalu, masih kita ingat sampai hari ini.
Makhluk ini berjalan lurus kok ke depan. Dia nggak menoleh ke belakang. Kesalahan orang 1 minggu lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kita masih ingat sampai hari ini. Sementara kita bilang, Tuhan ampuni dosa saya. Bagaimana Tuhan mau mengampunimu kalau engkau mengingat kesalahan orang lain di belakangmu? Tuhan bilang, lu mau jalan sama gua, lu jalan lurus ke depan, lihat ke depan. Gak usah noleh ke belakang. Lihat aja ke depan. Gak usah lihat lagi ke belakang. Lihat betapa pentingnya anugerah itu. Tapi pas saya sakit, gak peduli sesakit apapun. Asal engkau mau bertobat, Tuhan menyembuhkanmu. Mazmur 126 ayatnya ke-6. Sekali lagi saya bilang, jangan ingat kesalahan orang kalau dosamu juga gak mau diingat sama Tuhan. Mazmur 126 ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara pulang ke rumah Bapak, saudara sorak-sorai, dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Sepanjang hidupmu engkau menangis menanti-nantikan Tuhan. Begitu engkau datang ke dalam hadirat Tuhan, engkau akan bersorak-sorai, engkau akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Terus lanjutkan. Tuhan gak lihat kegagalan kita di masa lalu. Tuhan lihat pertobatan kita hari ini. Dan juga masa depan kita yang indah penuh harapan. Saya ulang sekali lagi, Tuhan gak lihat kegagalan kita di masa lalu. Bahkan 1 detik di belakang kita, Tuhan gak pusing. Asalkan kita mau bertobat hari ini. Datang ke Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan beresin semuanya. Dan lihat, engkau akan punya masa depan yang indah dan penuh harapan. Filipi 3 ayat 7-8. Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Lihat ya, aku dulu begini, aku dulu begitu, terus semuanya itu rugi. Terus? Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Begitu aku kenal Yesus, semua jadi gak berarti. Kedudukanku, presdir, apa-apa gak berarti semuanya. Akunku yang banyak itu gak berarti. Karena aku mengenal Kristus. Terus? Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Anggap semuanya sebagai sampah. Nggak ada artinya. Oke. Supaya aku memperoleh Kristus. Lihat. Berapa berharganya Kristus bagimu. Saya ulang. Berapa berharganya Kristus bagimu. Terlihat dari berapa banyak yang kau lepaskan selama ini. Kebanggaan-kebanggaan yang kau lepaskan selama ini. Semakin kau melepaskan segalanya, semakin berharga di hadapanmu. Amin. Lihat, sekali lagi saya ulang. Kita ulang sama-sama di Yeskiel 1 ayat 9 sebagai penutup. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Artinya bersinergi satu dengan yang lain. Tidak berbalik kalau berjalan. Jangan pernah ngelihat ke belakang. Kenapa? Karena di belakang ada hujan belerang. Lot, istri Lot, dan keluarga istri Lot mati jadi patung. Jangan lihat lagi ke belakang. Ingat, tante Lot aja udah bahaya. Ingat, jangan nengok ke belakang. Ya? Terus di situ jalan lurus ke depan. Kalau saudara mau bertobat, saya bilang bertobat hari ini. Bertobatlah hari ini. Anggap yang lain, yang masa lalu kita sampah. Kalau saudara mau ngampunin hari ini. Karena Tuhan mau saudara mengalami pemulihan hari ini. Amin. Tuhan berkati.
Kita lanjutkan, kapan nggak tahu. Ini masih panjang sampai ayat 20-an. Waduh, saya berharap bisa selesai dalam beberapa seri aja. Oke, saya nanya sama saudara, saudara mau ngampunin orang enggak? Sesakit apapun yang saudara alamin, mau ngampunin enggak? Saya bilang, Tuhan ngelihat orang itu berharga. Jangan pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada sesamamu, karena dengan melakukan kejahatan kepada orang lain, engkau harus sadar, engkau sedang menjahati Tuhanmu. Berlakulah baik. Ulurkan tanganmu dan kasihi sesamamu. Seperti Tuhan tidak mau nengok ke belakang, engkau pun tidak boleh menoleh lagi ke belakang. Oke, Tuhan berkati. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, sungguh kami merasakan suatu kegerakan yang besar Tuhan sedang kerjakan di tempat ini. Tuhan Yesus, berbicara lebih gamblang lagi Tuhan. Di ibadah-ibadah kami berikutnya, kami mempersiapkan diri kami untuk ditempah oleh kuasa firman-Mu dan diubah oleh kuasa hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan, dalam nama Yesus, bawa kami Tuhan untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Saudaraku, jangan melihat orang sebagai suatu beban, tapi lihat orang itu sebagai Tuhan yang sedang hadir di dalam hidupmu. Ampuni dia. Ampuni dia. Sesakit apapun yang kau alami, ampuni dia. Ampuni dia. Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus, beri kami semua kemampuan untuk berdamai dengan siapapun. Beri kami kemampuan untuk mengasihi yang tidak dikasihi. Beri kami kemampuan untuk melihat seperti Tuhan melihat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.